Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatus Salihah dari kelompok 6. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teknik meliput berita. Teknik atau cara meliput berita itu ada 3 cara. Yang pertama ada reportase, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga riset kepustakaan. Yang pertama reportase. Reportase berasal dari kata report yang artinya melaporkan atau memberitakan. Pengertian reportase adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan atau ke tempat kejadian perkara. Jadi, reportase di sini adalah kegiatan di mana meliput berita itu secara langsung ke lapangan atau ke tempat kejadian perkara. Jadi, seorang reporter itu terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh suatu peristiwa yang sesuai dengan fakta. Kemudian setelah mengumpulkan fakta itu, maka fakta itu diolah menjadi sebuah berita yang memenuhi unsur 5W1H. Kemudian dalam meliput berita itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi dalam meliput sebuah berita itu harus memperhatikan beberapa hal. Tidak semena-mena seorang reporter itu meliput berita atas kehendaknya sendiri, melainkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meliput berita. Yang pertama yaitu kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa seorang reporter atau seorang wartawan dalam meliput berita itu mempunyai kode etik atau sebuah aturan yang memang harus dipenuhi dalam meliput berita. Yang kedua yaitu doktrin kejujuran. Doktrin kejujuran di sini mengajarkan bahwa mendapatkan berita yang benar, nyata, fakta itu lebih penting, lebih utama dibandingkan dengan menyiarkan pertama atau menuliskan pertama sebuah berita. Jadi di sini sangat-sangat ditekankan tentang kejujuran dan kebenaran sebuah peristiwa, bukan untuk menang dalam siapa yang pertama dalam menyampaikan berita atau menulis berita tersebut. Yang ketiga yaitu news balance, yakni perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita dengan meliput semua atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Dalam mewawancarai suatu narasumber, misalnya ada dua belah pihak dalam suatu kejadian, maka kedua belah pihak tersebut harus sama-sama diwawancarai, bukan salah satu dari pihak tersebut. Contohnya, di sebuah desa ada kejadian carok, di mana di situ ada kedua belah pihak yang saling menikam satu sama lain. Kedua belah pihak tersebut harus sama-sama dimintai keterangan atau diwawancarai untuk mendapatkan sebuah fakta peristiwa kejadian tersebut. Jangan hanya memperhatikan atau mewawancarai satu pihak saja. Biasanya kalau kita hanya mewawancarai satu pihak saja, cenderung orang yang diwawancarai itu akan menyalahkan orang yang tidak diwawancarai. Untuk menuntut keadilan, maka harus sama-sama diwawancarai untuk kedua belah pihak tersebut. Yang keempat, cek dan dicek, yakni meneliti kebenaran sebuah fakta atau data beberapa kali sebelum menuliskannya. Setelah kita menemukan sebuah
berita, kemudian kita meliputnya, jangan langsung kita menuliskan dan menyiarkan berita tersebut, tetapi kita harus melakukan penelitian apakah peristiwa yang kita dapatkan ini memang benar-benar fakta atau nyata dalam kejadiannya. Takut hanya hoaks saja. Jadi peristiwa tersebut memang harus diteliti terlebih dahulu. Memasuki pada teknik yang kedua, yaitu teknik wawancara. Wawancara di sini adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan reporter atau wartawan dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan penting yang diinginkan. Wawancara di sini yaitu kegiatan tanya jawab seorang wartawan dengan narasumber untuk memperoleh sebuah fakta, informasi yang akan diberitakan nanti. Wawancara yang baik itu harus memenuhi 8 persyaratan, yaitu mempunyai tujuan yang jelas, efisien, menyenangkan, mengandalkan persiapan dan riset awal, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, dan mampu mengembangkan logika. Wawancara di sini bertujuan untuk menggali informasi, opini, komentar, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi tidak hanya meliput saja, melainkan juga menanyakan kepada orang yang benar-benar tahu tentang terjadinya peristiwa tersebut. Walaupun misalnya orang yang diwawancarai tersebut tidak mengalami peristiwa tersebut, tetapi benar-benar tahu dalam dengan adanya peristiwa tersebut, maka layak untuk dijadikan narasumber. Kemudian hal yang harus diperhatikan selama wawancara yaitu seorang jurnalis harus bisa menjaga suasana, bersikap jujur, memelihara situasi, tangkas dalam menarik kesimpulan, menjaga pokok persoalan, kritis dan sopan santun. Jenis-jenis wawancara berita. Yang pertama, wawancara sosok pribadi. Ini ada 2. Yang pertama, dengan orang yang baru tampil dalam suatu profesi. Yang kedua, dengan orang biasa tetapi orang tersebut menarik karena misalnya bertingkah laku aneh atau melakukan pekerjaan aneh. Contohnya, ada seorang pengamen yang akan menjadi artis. Orang tersebut akan diangkat jadi artis karena mempunyai bakat dalam menyanyi. Maka orang tersebut biasanya oleh wartawan dijadikan sebuah berita dan kemudian si orang tersebut akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi bagaimana orang tersebut sampai diangkat sebagai artis, begitu. Kemudian yang kedua, wawancara berita diselenggarakan sehubungan dengan adanya berita besar dengan maksud memperoleh tanggapan atau pendapat dari orang yang berwenang. Contohnya, terjadi bencana banjir di Kota Jakarta. Biasanya seorang wartawan itu langsung menanyakan peristiwa terjadinya banjir itu kepada warga yang memang terkena banjir tersebut. Jadi wawancara berita ini memang dilakukan kepada orang yang benar-benar mempunyai wewenang untuk memperoleh tanggapan atau pendapat. Kemudian yang ketiga, ada wawancara
jalanan diadakan di jalan-jalan umum dengan menyetop dan menanyai orang yang lewat tentang pendapat mereka yang berhubungan dengan suatu berita penting. Misalnya, di sebuah jalan menuju kampus IAIN terjadi kemacetan lalu lintas akibat adanya kecelakaan. Maka biasanya seorang wartawan itu menyetop beberapa orang yang sedang mengendarai baik itu sepeda motor maupun mobil untuk menanyakan bagaimana pendapat seorang pengendara dengan adanya kemacetan ini. Kemudian yang keempat itu wawancara sambil lalu. Tidak direncanakan secara khusus tetapi berlangsung secara kebetulan, hampir sama dengan jalanan. Yang kelima yaitu wawancara telepon. Untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang berwenang dilakukan melalui telepon yang sewaktu-waktu dapat diadakan antara pewarta dan sumber berita. Ya, ini medianya menggunakan telepon, di mana si wartawan itu bertanya tentang suatu peristiwa lewat menelpon kepada narasumber. Yang ketiga, yang keenam, wawancara tertulis, di mana biasanya wartawan itu mengajukan sebuah pertanyaan lewat tulisan yang dikirimkan kepada narasumber untuk memperoleh sebuah informasi. Terus masuk pada wawancara mengandung 3 dimensi. Yang pertama sebagai ilmu. Mengapa wawancara itu sebagai ilmu? Karena ketika kita ingin menjadi wartawan, maka kita bisa mempelajari lewat bangku perkuliahan di kampus, pelatihan jurnalistik, dan dari buku-buku. Kemudian yang kedua yaitu sebagai seni. Kita mengembangkan sikap kreatif melalui sentuhan-sentuhan perasaan kejiwaan kita dan kepiawaian untuk bisa masuk suasana narasumber. Wawancara itu adalah suatu sikap kreatif melalui sentuhan-sentuhan perasaan. Mengembangkan sikap kreatifnya untuk menjadi seorang wartawan yang handal dan sesuai kriteria. Kemudian yang ketiga sebagai keterampilan. Wawancara itu tidak cukup dengan mempelajari dari buku-buku, tetapi harus terjun langsung atau mempraktikkan langsung ke lapangan. Lanjut ke teknik yang ketiga, yaitu riset kepustakaan. Selain dengan cara reportase dan wartawan, teknik meliput berita itu ada riset kepustakaan atau studi literatur. Riset kepustakaan adalah teknik peliputan atau mengumpulkan data dengan mencari clipping koran, makalah-makalah atau artikel, menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas di internet. Untuk memperdalam isi berita, wartawan dapat mencari kelengkapan dari riset kepustakaan. Ya, di sini teknik meliput berita itu juga bisa dengan riset kepustakaan. Dengan mencari informasi di buku-buku, di makalah, di koran untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, sehingga bisa menunjang dalam penulisan berita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.